Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmat Fazil Isda. Saya dari MBA 81 Universitas Gadjah Mada. Saya ingin memberikan pengalaman kepada teman-teman dan juga memberikan pembahasan terkait dengan food waste dan juga terkait dengan sampah, residu maupun sampah plastik ke depannya dalam waktu beberapa menit ke depannya. Ketika saya melanjutkan studi sarjana di Universitas Syekh Kuala Aceh, saya berkutik dengan lingkungan sampah dan juga terkait dengan pengelolaan limbah plastik dan juga limbah organik di Universitas Syekh Kuala Aceh. Ketika saya mengikuti sebuah event dan juga berkolaborasi dengan tim sampah di Universitas Syekh Kuala, saya bertemu dengan Ibu Insinyur Rama Herawati. Bagaimana beliau menjelaskan terkait dengan sampah di tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat jurusan. Hal ini yang menjadi daya pikat dan terkonsen bagi saya sendiri terkait dengan pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah dan juga sisa makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Saya ingin memberikan pengalaman saya kepada teman-teman terkait dengan pengelolaan food waste dan juga pengelolaan sampah limbah plastik maupun sampah limbah anorganik yang lainnya. Pertama, yang ingin saya tekankan adalah di tingkat Universitas Syekh Kuala ketika saya mengikuti kegiatan, Ibu Insinyur Rama Herawati berdiskusi dengan saya dan berkolaborasi dan mengatakan dan berbagi ilmu terkait dengan sampah tersebut. Beliau mengatakan bahwa jumlah sampah terbesar yang dikumpulkan dan juga jumlah sisa makanan yang timbul dan muncul itu diakibatkan oleh ketidakpedulian mahasiswa, ketidakpedulian seseorang terhadap makanan yang telah mereka konsumsi dan mereka tidak menghabiskan makanan tersebut. Namun di sisi lain, pengumpulan limbah plastik, pengumpulan limbah sisa makanan, dan juga pengumpulan limbah anorganik yang paling besar muncul itu adalah ketika acara atau kegiatan wisuda berlangsung. Hal ini yang menjadi titik fokus saya, di mana selaku tingkat universitas itu kita perlu memberikan sebuah usaha dalam menerapkan kepedulian terhadap sampah dan juga membentuk sebuah sistem yang terkelola dan juga mendukung mahasiswa untuk mereka mampu mengumpulkan sampah mereka sendiri dan juga menghabiskan setiap makanan yang mereka konsumsi. Di Universitas Syekh Kuala sendiri, mereka membentuk sebuah tim dengan nama yaitu Bank Sampah yang dikelola dan diketuai oleh Ibu Insinyur Rama Herawati. Beliau merupakan ketua tim dari Bank Sampah tersebut. Beliau merupakan seorang aktivis sampah yang peduli dengan sampah di tingkat universitas dan membentuk sebuah sistem dan regulasi untuk setiap kegiatan. Sistem dan regulasi ini dibentuk dan diusahakan agar setiap individu maupun kelompok di tingkat universitas mampu menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan. Seperti yang pertama, di setiap kegiatan unit kegiatan mahasiswa yang di tingkat universitas, tingkat fakultas maupun tingkat jurusan itu dilarang untuk menggunakan dilarang untuk menggunakan limbah plastik maupun plastik kemasan ketika ingin membagikan makanan kepada peserta maupun kepada stakeholder yang hadir di kegiatan tersebut. Hal ini menjadi concern dan kepedulian tersendiri oleh Ibu Insinyur Rama Herawati menerapkan regulasi tersebut. Dan setiap mahasiswa diwajibkan untuk membawa tumbler atau botol minuman masing-masing dan dilarang untuk membawa botol minuman kemasan, di mana botol minuman kemasan ini akan menimbulkan gunungan sampah-sampah yang tidak mampu kita olah secara tepat gitu. Jadi untuk mengurangi hal tersebut maka dibentuklah sebuah regulasi, yaitu dengan cara menerapkan seluruh regulasi ini ke seluruh event maupun kegiatan di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. Hal ini yang concern saya ketika saya melanjutkan studi master di Universitas Gadjah Mada. Kita ketahui bahwa Jogja merupakan kota wisata, di mana Jogja ini adalah salah satu pintu dunia atau pintunya Indonesia untuk terkenal di dunia. Selain yang kita kenal adalah Bali. Sebagaimana Bali adalah kota pariwisata, dan Jogja juga merupakan kota pariwisata yang menjadi sebuah cerminan Indonesia di mata dunia. Kita ketahui bahwa dengan adanya penerapan regulasi sampah di Jogja yang baik, itu akan membantu turis-turis dari mancanegara maupun turis dari lokal untuk ikut terlibat aktif dalam mengelola sampah-sampah tersebut. Kita ketahui bahwa di Jogja ini turis dari mancanegara maupun turis lokal itu jumlahnya sangat besar. Dengan jumlah yang sangat besar ini kita perlu
melibatkan mereka untuk ikut terlibat dalam mengelola sampah ini. Ketika kita ketahui di tempat wisata, itu tidak hanya kita ingin menikmati pemandangannya saja, tapi kita perlu mengelola dari tingkat pemilahan sampah, dari kelola tingkat food waste atau sisa makanan yang tidak kita habiskan. Jadi seluruh itu kita kelola dengan bentuk sistem. Sebagaimana kita ketahui ketika kita berada di sebuah negara Eropa, mereka mampu menerapkan pengelolaan limbah plastik atau botol kemasan yang ditimbulkan dari ketika seseorang membeli minuman di outlet ataupun di tempat pembelian minuman terdekat. Mereka menerapkan additional charge atau biaya tambahan ketika seseorang atau individu atau kelompok untuk membeli minuman-minuman tersebut. Ketika menerapkan additional charge, itu menimbulkan sistem yang terbentuk karena mereka juga di Eropa juga menerapkan adanya vending machine, di mana seseorang individu atau kelompok dapat menukarkan botol minuman kemasan tersebut di dalam vending machine, dan vending machine memberikan sejumlah uang berapa rupiah atau berapa dolar atau berapa euro kepada si penukar botol plastik tersebut. Sebenarnya hal sesimpel ini bisa kita terapkan di kota kita, yaitu kota Jogja. Sebagaimana saya juga sebagai pendatang di kota Jogja yang menikmati kerahmatan dari penduduknya dan hospitality yang ditawarkan oleh penduduknya, hal ini yang menjadi daya pikat tersendiri untuk merasa nyaman di kota Jogja. Namun ketika kita mampu mengelola limbah plastik tersebut, kita juga bisa menjadi nilai plus atau nilai tambah, di mana kita dapat mengelola limbah plastik ini untuk menjadikan sebuah nilai tambah atau kita meng-create value dari plastik-plastik tersebut dengan kita membentuk sebuah kerajinan tangan, dan juga kita membentuk sebuah pasar yang dimana kita perlu meriset seberapa besar sih demand yang kita perlu, yang kita butuhkan, sehingga kita dapat menjual limbah plastik ini dan kita olah, kita kelola untuk memenuhi demand-demand tersebut. Dan di beberapa daerah di provinsi Indonesia, mereka juga sudah menerapkan kebijakan melarang untuk menjual atau memberikan plastik kemasan. Seperti kita ketahui di Semarang, mereka juga sudah menerapkan larangan untuk memberikan plastik kemasan atau plastik resek. Ini sebagaimana kita ketahui, ini sangat simpel sebenarnya. Kebijakan ini sangat simpel. Jadi ini sebenarnya sangat bisa diterapkan di Jogja itu sendiri. Dengan adanya concern atau pemerintah memberikan kebijakan kepada outlet-outlet tersebut dan juga regulasi kepada outlet-outlet tersebut untuk melarang mereka memberikan kresek. Jadi diwajibkan kepada setiap individu maupun kelompok ketika belanja, mereka harus menyiapkan tas belanja untuk lingkungan, di mana kepedulian kita ini perlu tumbuh dan juga dibangkitkan oleh seluruh stakeholder, tidak hanya dari pihak swasta, pemerintah maupun dari pihak masyarakat pun bisa ikut seluruhnya mendorong dan saling mendukung program-program pemerintah terkait dengan lingkungan dan juga terkait dengan wisata-wisata yang ada di kota kita, yaitu kota Jogja. Saya Rahmat Fazil Isda ingin memberikan sebuah pesan kepada teman-teman seluruhnya, tidak hanya sebagai saya sebagai pribadi untuk saya sendiri, dan juga ke seluruh pendengar yang akan menikmati video ini. Saya ingin berpesan kepada teman-teman bagaimana kita harus mampu mengelola limbah plastik dan juga kita harus mampu menghabiskan setiap makanan yang kita konsumsi. Karena kita ketahui bahwa makanan yang tidak kita konsumsi dengan habis itu akan menimbulkan sebuah masalah ke depannya, yaitu masalah di mana kita menimbulkan sebuah gas kepada bumi kita ini yang akan menghancurkan ozon, dan ini sangat berbahaya ketika kita tidak mampu menghabiskan makanan-makanan sisa tersebut. Saya Rahmat Fazil Isda, izin mengundurkan diri. Terima kasih. Salam sejahtera.